Di sini saya akan menjelaskan tentang image classification dengan algoritma convolutional neural network atau CNN. Jaringan saraf mencoba meniru otak manusia dan proses pembelajarannya. Seperti otak mengambil input, memprosesnya, dan menghasilkan beberapa output, begitu juga jaringan saraf. Ketika tindakan ini menerima masukan, memproses informasi, menghasilkan keluaran, direpresentasikan dalam bentuk lapisan dalam jaringan saraf, input, hidden, dan output. Di samping ini adalah kerangka seperti apa jaringan saraf itu. Dari input layer ke hidden layer, kemudian ke output layer. Bagaimana melihat gambar dan mengidentifikasi bentuk dan tepi objek jaringan saraf konvolusional? Melakukan dengan membandingkan nilai piksel. Di bawah ini adalah gambar angka 8 dan nilai piksel untuk gambar. Melihat bahwa ada perbedaan yang signifikan antara nilai piksel di sekitar tepi nomor. Oleh karena itu, cara sederhana untuk mengidentifikasi tepi adalah dengan membandingkan nilai piksel di sampingnya. Apakah perlu melintasi piksel demi piksel dan membandingkan nilai-nilai ini? Tentu tidak. Untuk menangkap informasi ini, gambar dililitkan dengan filter, juga dikenal sebagai kernel. Konvolusi sering direpresentasikan secara matematis dengan tanda bintang perkalian asteris. Jika memiliki gambar input yang direpresentasikan sebagai X dan filter yang dipresentasikan dengan F, maka ekspresinya adalah Z sama dengan X kali F. Memahami proses konvolusi menggunakan contoh sederhana. Perbedaan bahwa gambar berukuran 3x3 dan filter berukuran 2x2. Filter yang melewati tambahan gambar melakukan perkalian elemen dan nilainya diringkas. Contohnya seperti 1 kali X1 tambah 7X1 tambah 11X0 tambah 1X1 sama dengan 9. 7X1 tambah 2X1 tambah 1X0 tambah 23X1 sama dengan 32. 11X1 tambah 1X1 tambah 2X0 tambah 2X1 sama dengan 14. 1X1 tambah 23X1 tambah 2X0 tambah 2X1 sama dengan 26. Dilihat bahwa filter sedang mempertimbangkan sebagian kecil gambar pada suatu waktu. Juga dapat membayangkan ini sebagai satu gambar yang dipecah menjadi tambahan yang lebih kecil, yang masing-masing dililitkan dengan filter. Dalam gambar sebelumnya, memiliki input bentuk 3x3 dan filter bentuk 2x2. Karena dimensi gambar dan filter sangat kecil, mudah untuk menafsirkan bahwa bentuk matriks keluaran adalah 2x2. Tetapi bagaimana menemukan bentuk output untuk input atau dimensi filter yang lebih kompleks? Ada rumus sederhana untuk melakukannya, yaitu dimensi bayangan gambar N kali N, dimensi filter F kali F. Dimensi output akan menjadi N dikurang F tambah 1, N kurang F tambah 1. Fully connected layer. Lapisan konvolusi telah mengekstrak beberapa fitur dari data. Fitur-fitur ini dikirim ke lapisan yang sepenuhnya terhubung menghasilkan hasil akhir. Lapisan yang sepenuhnya terhubung di CNN tidak lain adalah jaringan saraf sederhana. Output dari lapisan konvolusi adalah matriks 2 dimensi. Idealnya, setiap baris mewakili satu gambar input. Faktanya, lapisan yang sepenuhnya terhubung hanya dapat bekerja dengan data 1 dimensi. Oleh karena itu, nilai yang dihasilkan dari operasi sebelumnya diubah terlebih dahulu ke dalam format 1 dimensi. Setelah data diubah menjadi larik 1 dimensi, data tersebut dikirim ke lapisan yang terhubung penuh. Semua nilai individual diperlakukan sebagai fitur terpisah yang mewakili gambar. Lapisan yang terhubung penuh melakukan 2 operasi pada data yang masuk ke transformasi linear dan transformasi non-linear. Persamaan untuk transformasi linear adalah Z dengan width T kali X tambah B, di mana X adalah input,
W adalah bobot, dan B disebut bias. Ialah konstanta, bahwa W dalam hal ini akan menjadi matriks angka, diinisialisasi secara acak. Apakah bisa menebak beberapa ukuran matriks ini? Mengingat ukuran matriks adalah M, maka akan sama dengan jumlah fitur atau input untuk lapisan ini. Karena memiliki 4 fitur dari lapisan, konklusi M di sini akan menjadi 4. Nilai N akan tergantung pada jumlah neuron di lapisan. Misalnya jika kita memiliki 2 neuron, maka bentuk matriks bobot adalah 4 kali 2. Setelah mendefinisikan matriks bobot dan bias, masukkan ke dalam persamaan untuk transformasi linear. Sekarang ada satu langkah terakhir dalam proses propagasi maju transformasi nonlinear. Transformasi nonlinear yaitu transformasi linear saja tidak dapat menangkap hubungan yang kompleks. Jadi memperkenalkan komponen tambahan dalam jaringan yang menambahkan nonlinearitas ke data. Komponen baru dalam arsitektur ini disebut fungsi aktivasi. Ada beberapa fungsi aktivasi yang bisa Anda gunakan, berikut daftar lengkapnya. Fungsi aktivasi ini ditambahkan pada setiap lapisan dalam jaringan saraf. Fungsi aktivasi yang akan digunakan akan tergantung pada jenis masalah yang dipecahkan. Masalah dalam klasifikasi biner dan angka menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Melihat ekspresi matematika untuk ini. Sigmoid X 1 tambah E pangkat in X. Rentang fungsi sigmoid adalah antara 0 dan 1. Ini berarti bahwa untuk setiap nilai input, hasilnya akan selalu berada dalam rentang 0,1. Fungsi sigmoid sebagian besar digunakan untuk masalah klasifikasi biner dan menggunakannya untuk konklusi dari lapisan yang terhubung penuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Gatot Sasangka. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan pembuatan aplikasi yang telah kita buat. Untuk yang pertama yaitu kita membutuhkan library dari TensorFlow dan NumPy. Untuk TensorFlow ini sendiri ialah library open source yang digunakan untuk komputasi numerik dan project machine learning skala besar maupun kecil. Sedangkan NumPy yaitu sebuah library pada Python yang berfungsi untuk melakukan operasi vektor dan matriks dengan mengolah array dan array multidimensi. Setelah data library-nya terekspor, kita akan menyiapkan file gambar yang akan kita olah. Di sini saya sudah menyiapkan 2, yaitu gambar mobil dan gambar kucing yang akan kita prediksi. Setelah kita siapkan datanya, maka kita akan import file image. Sebenarnya untuk metode pengimportan sendiri ada beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan metode IPython, TensorFlow Keras, OpenCV, dan Pillow. Di sini kami menggunakan metode OpenCV karena dalam metode OpenCV ini sendiri memiliki cukup banyak fungsi dibandingkan metode yang lainnya. Tapi kalau hanya sekedar untuk mengimport image dan resizing data, kita cukup menggunakan library misalnya IPython, TensorFlow Keras, ataupun Pillow. Setelah kita mengimpor OpenCV, kita memasukkan file datanya ke cf2.imread. Nah, di sini kita belum mengimpor Matplotlib. Matplotlib ini sendiri digunakan fungsinya untuk menampilkan data yang telah kita import. Selanjutnya kita resize dulu gambarnya ke 224 pixel kali 224 pixel. Kita rubah size gambarnya ke 224 pixel karena ukuran tersebut paling banyak digunakan dalam metode deep learning. Selanjutnya kita tampilkan gambarnya. Nah,
gambarnya ini sendiri akan berukuran 224 pixel kali 2 pixel sesuai dengan ukuran yang tadi kita tentukan. Tapi gambarnya di sini warnanya masih grey, tidak seperti gambar aslinya. Nah, oleh karena itu kita ubah gambarnya menggunakan PLT MSNO. Dari PLT ini kita ambil dari MATLAB. Setelah itu kita masuk ke pemodelan data. Untuk pemodelan di sini kita menggunakan library dari TensorFlow Keras MobileNet. MobileNet ini sendiri yaitu sebuah deep learning arsitektur. Jika menggunakan library ini, kita tidak perlu lagi untuk mentraining data karena datanya sudah tertraining. Jadi kita cukup mendeploy data yang akan kita gunakan. Setelah kita membuat pemodelan data, selanjutnya kita melakukan pre-processing. Untuk di pre-processing ini sendiri menggunakan library dari TensorFlow Keras pre-processing. Nah, kita import image ini. Setelah itu kita seperti biasa kita ubah size-nya menjadi 224 pixel kali 224 pixel. Selanjutnya yaitu kita jalankan 3 technical test pre-processing. Nah, setelah itu kita cek resize image shape-nya. Di sini kita bisa lihat outputnya yaitu 3 nilai, red, green, blue. Nah, untuk di blending sendiri kita membutuhkan setidaknya 4 dimensi. Nah, lalu kita resize menggunakan impend.expand. Setelah kita resize dan kita panggil final_image.shape, maka value-nya yang tadinya cuma red, green, blue sekarang menjadi 4 dimensi. Setelah menjadi 4 dimensi, gambarnya akan kita prediksi menggunakan Mobile Predict. Mobile Predict ini adalah pemodelan yang tadi kita buat. Nah, setelah itu kita tampilkan prediction-nya. Setelah kita tampil, di sini masih berbentuk array yang susah untuk kita baca ya. Maka dari itu kita membutuhkan library dari TensorFlow Keras untuk mendekode datanya agar lebih mudah untuk dibaca. Langsung saja menggunakan imagine util decode prediction. Nah, kita masukkan prediction dari sini. Nah, setelahnya kita akan print result. Nah, maka di sini akan muncul hasilnya. Untuk hasilnya sendiri yaitu 5 daftar paling atas untuk prediksinya. Untuk data kali ini yang muncul paling atas ada version cut. Ini jadi gambarnya benar ya. Lalu kita akan coba dengan gambar yang lain. Langsung saja kita ubah namanya menjadi mobil.jpg. Kita ubah mobil. Nah, lalu kita run satu persatu. Setelah kita run semuanya, maka untuk gambar yang pertama seperti tadi, gambarnya akan clear terlebih dahulu. Nah, lalu kita ubah menjadi gambar yang berwarna normal. Setelah itu kita membuat pemodelan data, melakukan pre-processing. Nah, lalu kita ubah data array ini menjadi data yang mudah kita baca. Setelahnya kita akan setelahnya akan muncul datanya, yaitu benar ya, di sini data yang paling atas adalah data racer atau mobil balap. Oke, sekian dari kami. Jika ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.